Pak Kaceh, ya saya ingat dengan Pak Kaceh, ya Pak Kaceh yang kemarin menghujat Islam. Nggak tobat kau, Pak? Nggak tobat kamu? Nggak mau. Tobat gimana? Udah tobat saya. Hei, Udah tobat. aduh, Udah makin tua terima makin Yesus, jadi. udah tobat. Cuma saya sudah keluar dari Islam. Jadi Ya itu Kristen. hak kamu, hak kamu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan kau perlu Nggak masalah duit. kan? Karena kan kau perlu Nggak masalah duit. kan? Karena kan kau perlu duit. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yang cukup panas. Seorang murtadin datang dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, banyak berbicara, bahkan terkesan meremehkan Ustadz Yusuf, dan seolah-olah sudah menguasai seluruh persoalan. Namun yang menjadi menarik, ketika perdebatan benar-benar dimulai, justru muncul pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban konkret. Disinilah semua ucapan dan keberaniannya mulai diuji. Apakah dia benar-benar siap menghadapi Ustadz Yusuf, atau hanya terlihat berani sebelum pertanyaan-pertanyaan tajam diarahkan kepadanya? Mari langsung saja kita simak perjalanan debat ini. Nah, di bagian ini justru ada hal yang menarik. Murtadin ini menyamakan sosok Isa yang ada di dalam Islam dengan Yesus yang ia pahami dalam ajaran Kristen. Lalu mengatakan bahwa Isa hanyalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah konsep Isa dalam Al-Quran bisa disamakan begitu saja dengan konsep Yesus yang ada dalam agama Kristen? Disinilah letak persoalan yang menarik. Ustadz Yusuf kemudian memberikan penjelasan yang sangat penting. Mari kita simak videonya. Nggak tobat kamu? Nggak mau. Tobat gimana? Udah tobat saya. Hei, Udah tobat. Aduh, Udah makin tua terima makin Yesus, jadi. udah tobat. Cuma saya sudah keluar dari Islam. Jadi Ya Kristen. itu hak kamu, hak kamu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan kau perlu Nggak masalah duit. kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Ustaz, izin mau bertanya tadi. Nanya apa pula kamu? Mau bertanya. Kan Nanti saya tanya juga ya. Nanti saya tanya Nggak apa-apa. tentang Kristen ya. Silakan. Iya, boleh. Tanya surat Al-Baqarah ayat 39. Kenapa? Iya, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di betul. dalamnya. Nah, pertanyaannya itu yang mendustakan itu yang seperti apa? Nah, seperti kamu. Nih ya. Kan Al-Baqarah wa kullan darabna lahul amta. Al-Furqan. Bentar. Al-Baqarah 39. Al-Baqarah ya. 39. Bukan surahnya saya. Sabar. Oke ya. Sabar. Teman-teman posting ulang dulu ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kan betul. Kekal di Walladzina neraka kafaru. kan? Iya. Nah, kalau yang mendustakan Allah itu kan mendustakan ayat Allah itu yang nggak percaya kepada ayat Allah kan? Iya, betul. orang kafir katanya. Orang kafir Orang kan? kafir. Saya Terus? tidak menemukan ayat di Quran bahwa orang Kristen itu kafir. Orang apa? Justru saya tidak menemukan orang Kristen itu kafir di Al-Quran. Oh, kalau orang Kristen kafir di Al-Quran, memang kosakata Kristen tidak ada di dalam Quran. Nggak ada, Pak Kaceh. Nggak ada. Satu kata pun di Iya. kosakata Al-Quran nggak ada Yang saya Kristen. temukan di Al-Quran ini, iya. Jadi orang beriman menurut Quran itu adalah orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Tidak ada Islam. Baik. Ya, baik. Akan kita bahas tentang masalah itu. Tentang masalah orang beriman kan kata kamu. Kamu membawa ayat di mana? Membawa ayat di mana? Al-Baqarah 39 tadi. Al-Baqarah itu, Kristen disebut kafir ada di kalau Al-Quran. Al-Baqarah 39 tentang yang masuk neraka kekal. Jadi tidak ada, kalau sudah masuk neraka itu dibersihkan dosanya lalu diangkat lagi. Tidak ada ayatnya.
Baik, nih saya kasih ayat sama kamu ya. Sabar. Iklan. Jangan ada musik. Halo, Sep. Bentar ya. Nih. Telepon Febri ya. Oke, nih. Mari kita baca ya. 2 ayat yang akan saya bacakan samamu. Perhatikan baik-baik. Nih. Ya. Nih. Mari kita baca. Oke, ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Oke? Lanjut nih ayatnya ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi nggak ada Kristen memang tidak disebut gitu. Tidak disebut langsung kafir, tapi yang berpaham Tuhan 3 dalam 1 apapun sebutannya maka itu adalah kafir. Ya, biarin mereka, biarin saya kafir, kan saya tidak menuhankan Isa. Yang saya tuhankan kan Yesus. Kan kamu bilang nggak ada Kristen itu disebut kafir di Quran. Saya buktikan ada di Quran. Kristen itu kafir. Itu bukan Kristen yang menuhankan Tuhan itu 3 itu kafir. Iya, apapun namanya, jenisnya, sebutannya, salisu salasa, artinya itu kafir gitu. Oke. Kalau ke arah Isa Al-Masih saya juga punya dalil bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, ruh Allah yang datang dari Allah kembalinya kepada Allah. Ayo, terus bagaimana bisa dikafirkan? Kalimatullah, kosakata kalimatullah itu jamak. Jamak. Tahu nggak kamu jamaknya dari kosakata apa? Saya tanya. Iya, jamaknya berapa? Ada berapa? Jamaknya bentar. Itu berapa? Wazannya apa? Saya mau tanya sama kamu. Jelaskan. Silakan jelaskan. Kamu kan membawa ayat kalimatullah. Itu wazannya apa? Ayo, katanya Islam, mantan Islam. Wazannya apa? Kalimatullah itu. Ayo. Jangan asal bunyi. Wazannya itu fi'il madi. Astagfirullah. Inilah teman-temannya, pantas kau jadi kafir gitu ya. Kamu nggak paham Islam rupanya gitu. Enggak. Nah, di bagian ini justru ada hal yang menarik. Murtadin ini menyamakan sosok Isa yang ada di dalam Islam dengan Yesus yang ia pahami dalam ajaran Kristen. Lalu mengatakan bahwa Isa hanyalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah konsep Isa dalam Al-Quran bisa disamakan begitu saja dengan konsep Yesus yang ada dalam agama Kristen? Disinilah letak persoalan yang menarik. Ustadz Yusuf kemudian memberikan penjelasan yang sangat penting. Mari kita simak videonya. Yang saya pelajari, orang yang disucikan Allah itu namanya Isa, makanya saya ikuti Yesus, begitu. Jadi Isa dengan Yesus ini sama, disucikan Allah gitu. Yang disucikan oleh Allah menurut Al-Quran adalah Isa. Betul. Yang kembalinya kepada Allah menurut Quran adalah Isa. Nah, yang disucikan oleh Allah adalah Isa. Terus?
Nah, yang jadi pertanyaan, adakah nabimu disucikan oleh Allah? Oh, banyak. Banyak. Ya. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, suri tauladan yang baik kepada Nabi kami. Apa yang bisa diteladani? Kayak gitu. Nah, jadi gini aja. Kalau untuk masalah Nabi Isa disucikan, semua anak yang lahir di muka bumi itu juga suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bukan cuma Isa. Macam mana? Tapi Isa kan bisa sampai ke sorga loh. Kalau Nabi bayi-bayi yang lain kan enggak. Kau ngaco. Di mana Isa sampai ke sorga? Ya, Isa naik ke sorga itu. Isa naik ke sorga itu, diangkat ke langit keempat, itu tertulis di Quran. Enggak ada dikatakan Isa naik ke sorga di Quran. Carikan, ngibul kau. Kamu nggak pernah tamat bacanya. Cariin ayatnya. Isa naik ke surga di Quran. Coba, saya minta, mana? Lihatkan. Ayat berapa? Ayo. Itu Al-Imran ayat 55, baca. Bukan. Ayo baca dulu. Makanya kau kagak ngerti, pantas murtad kan kayak gitu. Baca dulu. Nih. Ya, bentar sabar ya teman-teman. Al-Maidah bukan Al-Imran ayat 55. Wal-Maidah. Al-Imran 55 ayo baca. Bentar sabar. Saya selalu sabar, tenang. Ayat 55 ya. 55. Nih, saya baca ya. Boleh. Nih. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Tuh ya, ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu akhir ajalmu, terus dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Allah aku kembali. Betul ini, ya betul. Betul ya. Jadi Nabi Isa dengan murid-muridnya Hawariyun itu disucikan oleh Allah atas para penyembah kafir gitu. Betul. Berarti atas penyembahnya, bentar. Saya jelaskan ya. Siapa pengikut Nabi Isa yang dimaksud nih, teman-teman, kita bisa melihat ya Quran surah Al-Maidah. Nih, saya bukakan ya. Teman-teman agar tahu siapa pengikut Nabi Isa nih. Nih, idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Jadi ketika pengikut Isa yang disebut Hawariyun ya, Hawariyun, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Jadi pengikut Nabi Isa itu bukan Kristen. Iya. Jadi pengikut Nabi Isa itu dia disucikan dari umat Kristen maksudnya. Iya. Itu kan ayat 55 tadi menjelaskan selain pengikut Isa itu adalah orang-orang kafir. Nah, makanya dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu diangkat beserta murid-muridnya Hawariyun itu dari Kristen. Gitu maksudnya. Karena Yesus tidak membawa agama. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak membawa sebuah agama. Sekilas kalimat ini terdengar sangat sederhana, tetapi justru ini menyentuh inti dari perdebatan mereka. Kalau Yesus memang tidak membawa agama,
Lalu apa sebenarnya ajaran yang beliau bawa dan apa perintah yang diberikan kepada pengikutnya? Disinilah argumen ini mulai menarik untuk diuji. Apakah benar Yesus tidak membawa ajaran agama? Mari sama-sama kita simak videonya. Agama, tapi Yesus membawakan. Kata siapa kau Yesus bawa agama, kawan? Di mana Kau baca, kau baca Matius 5 nomor 20 coba. Matius 5 nomor 20 gimana? Coba buka Matius 5 nomor 20. Yesus bawa agama. Agama apa? Nah, makanya baca dulu, baca coba. Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, yang beragama itu ahli Taurat. Terus? Dan orang-orang Farisi itu, ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi yang beragama itu ahli Taurat dan orang Farisi. Coba, saya mau tanya. Di dalam Matius 5 nomor 20 itu, dalam Matius 5 nomor 20 itu, dia ngomong sama siapa? Yesusnya. Yaitu ke orang-orang yang murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Jadi ketika Yesus, bentar. Jadi ketika Yesus mengatakan, maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu, agama apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Gak ada, Yesus gak mengajarkan agama, tapi Yesus memberikan jalan yang lurus, keselamatan. Ini Yesus mengajarkan agama kepada muridnya. Kau sendiri tahu dia ngomong sama murid. Agama yang sudah ada ini, agama Taurat, agama Farisi, begitu loh. Agama apa itu? Agama Taurat, Yahudi? Ya nggak tahu lah. Tanya Yahudi apa bukan? Agama berarti Yesus Yesus berarti ngajarin agama Taurat gitu. Yahudi. Enggak ngajarin, Yesus tidak membawakan sebuah agama. Terus Yesus ngapain? Yesus itu menunjukkan manusia supaya ketemu dengan Tuhan yang benar. Jangan Tuhan kata orang. Jangan percaya kepada Tuhan yang di tempat gelap gitu loh. Coba, nih. Kau baca dulu ya. Biblemu baca dulu nih kawan. Ya, nih. Maka aku berkata kepadamu, ya kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu, berarti murid-muridnya punya agama kawan. Ya. Nah, dari murid-muridnya ini, ya murid-murid Yesus ini punya agama. Kan gurunya adalah Yesus. Sekarang saya mau tanya, agama apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Udah, itu kan ahli-ahli Taurat itu. Jadi ayat berikutnya, karena itu siapa yang meniadakan hukum Taurat? Ini kan hukum Taurat. Sekalipun yang paling kecil dan agama apa yang diajarkan Yesus kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi saya nggak bahas yang lain, tapi dia itu membawa kerajaan sorga, begitu. Nih, gini, coba kau baca teksnya benar-benar. Kata kamu kan ini dia lagi berkata dengan murid-muridnya. Maka aku berkata, kata Yesus, kepadamu, kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu. Nah, berarti murid-murid Yesus punya agama. Nah, apa agamanya yang diajarkan oleh Yesus? Itu yang kutanya. Itu agama yang sudah ada dari zaman Farisi, zaman ahli Taurat. Di mana datanya itu? Ya banyak di perjanjian lama. Wah, di mana datanya? Kamu ngomong sembarangan. Agama apa yang dibawa Yesus, yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Yang jelas Yesus tidak menyampaikan agama, tidak jualan agama. Ini Yesus kan mengatakan kepada muridnya, jika hidup keagamaanmu, berarti muridnya beragama. Ya biarin muridnya beragama, yang penting Yesus tidak membawa agama. Mencret kamu. Nah, pusing kan jawabnya kan, Yesus tuh ada bawa agama dia, pusing gitu.
Pusing. Oke lah, Yesus tuh ada bawa agama. Ustadz kasih menang dah, ntar nggak bisa tidur lagi. Sesat kau ya. Nggak apa-apa, saya yang sesat. Ya, yang penting sekarang saya mau tanya, boleh? Boleh. Tadi juga nanya terus. Ya, tadi kan kau bahas Quran sudah saya layani. Terus saya mau bertanya satu hal. Ya, nih tentang masalah. Saya coba ini teman-teman. Saya coba pakai Lukas 2 nomor 11 dulu. Gimana jawaban Pak Aceh ini? Lukas 2 nomor 11. Ayo, pertanyaannya apa? Lukas 2 nomor 11 tolong dibacain dulu Pak Aceh. Oh, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan dari kota Daud. Apa pertanyaannya? Baik, nah sekarang saya mau tanya, di situ yang lahir Tuhan betul? Iya, jadi gini, karena sudah diberitakan, yang memberitakan ini malaikat. Nah, kepada siapa? Kepada para gembala. Baik. Gitu. Yang saya tanyakan sama Anda, betul Tuhan lahir gitu di situ? Benar, ini dalilnya. Emang benar Yesus dilahirkan. Baik, Yesus dilahirkan. Yesus, baik. Baik, sekarang saya minta Anda baca ayat dua-duanya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Ya satu. Waraslah kau. Di sini tadi kata kamu yang lahir itu Tuhan. Benar. Di sini perikopnya Yesus disunat. Ya iya, tahu. Kepada Tuhan Simeon. Dan Hana. Itu Tuhannya Simeon dan Hana. Jadi Simeon dan Hana itu sudah bertuhan. Nah, Yesus anak kecil dibawa oleh orang tuanya ke sana gitu loh. Dulu kan mereka belum mengenal Yesus itu Tuhan. Karena pada ahli Taurat pun dia mempunyai Tuhan dulunya. Yang dianggap Tuhan adalah Simeon dan Hana dulu. Saya udah nanya yang lain. Anggap kiai gitu loh. Kalau zaman sekarang yang lain, yang dianggap pendeta itu dulu Simeon dan Hana. Yang saya tanyakan kepada Yesus Anda, bayi dibawa ke sana. Tuhan? Nah, dibawa kepada Tuhan. Jadi Tuhan dibawa kepada Tuhan gitu. Harus ngerti. Mereka belum tahu waktu itu Yesus Tuhan. Lah, karena mereka belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Yang tahu dia Tuhan itu adalah malaikat yang memberi kabar kepada gembala-gembala, begitu. Berarti Lukas 2 nomor 11 tadi salah gitu. Maksud saya bukan salah, tapi makanya jangan comot-comot ayat, soalnya beda peristiwa. Ini kau baca kitabmu. Ini baca kitabmu. Ini peristiwanya kasus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ini kasusnya, perikopnya beda. Dengan Lukas 11 ayat Lukas 2 ayat 11 ini beda. Ini di perikopnya. Di ceritanya ini gembala-gembala, malaikat memberitahu kepada gembala-gembala. Pak Aceh, tadi saya tegaskan kepada Anda kan ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu itu kalau kata malaikat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saya tegaskan kan kepada Anda tadi, betul Tuhan lahir, betul kata Anda. Ya. Kan gitu. Jadi Tuhan ini lahir. Nah, Tuhan yang lahir ini berusia 8 hari. Dia dibawa kepada Tuhan lagi. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Jadi gini loh, kita pelajari dulu. Gini loh. Yang saya tanya ada berapa Tuhan gitu.
Ya kalau kamu comot-comot beda perikop, beda cerita, ya nggak bakal selesai-selesai. Ibarat gini lah, seorang mekanik sepeda motor dengan bidan yang sedang ngurus melahirkan. Ketika anak itu lahir lah, lalu kata bengkel, ditanya kepada bengkel, harus diputar bautnya supaya kencang, kan begitu. Jadi nggak nyambung, paham nggak lo? Kalau Aduh. jadi peristiwanya dulu harus tahu. Aduh. Oh, jadi alasan kamu ini karena dia tidak satu Beda perikop. peristiwa, beda jalan cerita. Mau saya kasih yang satu perikop nggak? Mau saya kasih satu ayat nggak? Ayo boleh. Coba boleh. kamu buka Mazmur 82. Baca coba. Apa? Kamu kan punya Alkitab. Buka di situ. Iya, maju. Kamu buka juga Iya dong. Mazmur. Nanti kalau bohong kan ketahuan. Iya, betul. Nih. Oke. Allah berdiri. Oh, ini udah di ini ya, diperbarui. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, dia menghakimi. Ada berapa Tuhanmu? Hah? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ada berapa Tuhanmu? Makin berat. Udah, kita kembali ke Quran lagi yang tadi bahas. Kenapa kembali ke Quran? Ya, udah pertanyaan kamu sudah saya jawab semua. Ini gimana nih? Gimana? Saya mau tanya kamu, ada berapa punya Tuhan kamu? Enggak, itu kan perikopnya beda ceritanya. Jadi jangan. Iya. Kan Ini tadi pertanyaan dari baru. antara perbengkelan dengan perbidanan beda cerita. Ini bukan perbengkelan lagi, tapi ini satu ayat. Tuh. Iya, itu perikopnya apa coba? Di atasnya. Ini Ayo. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asap. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ada berapa Tuhanmu? Ya banyak. Banyak Tuhan kau. Banyak. Ya. Top. Diakuinya banyak Tuhan Kristen. Banyak. Tuhan itu ada di mana? Betul. Kalau banyak tuh yang mana yang mau kau sembah Pak Aceh? Ya, yang saya sembah ya Yesus satu. Banyak Tuhan. Kalau kita perhatikan perdebatan ini dari awal sampai akhir, ada satu hal yang cukup jelas. Keberanian untuk menantang dalam sebuah debat harus diikuti dengan kesiapan mempertanggungjawabkan setiap argumennya. Sejak awal pernyataan yang disampaikan terdengar begitu yakin. Namun ketika masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang siapa yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 39, tentang kedudukan Isa, hingga pernyataan bahwa Yesus tidak membawa agama, justru muncul banyak hal yang perlu dijelaskan lebih jauh. Yang menarik, ketika Ustadz Yusuf memberikan jawaban, pembahasannya tidak berhenti pada satu pertanyaan saja. Argumen kembali bergeser dan muncul pertanyaan berikutnya. Disinilah kita bisa melihat bahwa dalam debat agama, bukan siapa yang paling lantang berbicara, tapi siapa yang mampu memberikan dasar yang jelas dan konsisten.